bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian hari Selasa tanggal 10 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan, bahwasanya kasih setiamu lebih dari hidup. Kami boleh merasakan betapa Tuhan itu baik, yang memimpin melihara kami hingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebagai nats firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebagai topik renungan di pagi hari ini, menanggalkan beban. Apa yang dimaksud dengan beban? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita hingga membuat kita sulit untuk bertumbuh atau melangkah maju ke depan. Sebuah beban bukanlah dosa, meskipun pada titik tertentu beban itu bisa berubah, membuat dosa karena tindakan perilaku kita. Beban itu terikat atau terbelenggu di dalam hidup seseorang karena kesukaan dunia ini, hobi seseorang, kesenangan dunia yang menjadikan hidupnya terikat, sehingga ada rasa kekhawatiran, ada ketraumaan karena kegagalan, bisa juga karena sifat malas, persoalan dalam keluarga atau rumah tangga, atau pekerjaan aktivitas kita sehari-hari, karena memiliki beban sehingga bisa merasakan stres, tertekan, dan kekecewaan dan sebagainya. Sehingga merasakan hidup ini begitu berat, berbeban berat yang diperhadapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki iman pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentu kita diarahkan, dimotivasi untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja. Walaupun kita mengalami begitu banyak persoalan hidup, berbeban berat, silih berganti begitu banyak permasalahan yang kita hadapi, tetapi kita diundang supaya kita memiliki sikap yang berharap kepada Tuhan.
yang mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Firman Tuhan katakan di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ketika kita berbeban berat, marilah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Dan mau berharap mengandalkan Tuhan senantiasa, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi di dalam hari-hari hidup kita, senantiasa mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan mau berdoa di kaki Tuhan dan berseru memanggil nama Tuhan yang penuh kasih dan kuasa itu. Bapak Ibu, yang menjadi hambatan dan kendala kita sebagai umat Tuhan, dosa tidak saja merintangi, tetapi juga menjerat dan mengikat hidup kita. Dosa bisa membuat kita jatuh saat bertanding dalam pertandingan hidup di dalam kehidupan ini. Pertandingan iman, ketika iman kita tidak kokoh, disitulah pencobaan itu datang. Penawaran-penawaran dunia ini sehingga kita berbuat dosa. Dosa mampu mengikat kita, tidak bisa lagi bergerak, bahkan jalan di tempat. Tidak ada lagi pengharapan. Kita dibelenggu, kita diintimidasi, kita diikat dengan perangkap iblis. Dosa adalah maut, hidup kita binasa karena dosa, pemberontakan kita, karena perilaku kita yang tidak mau taat dan setia kepada Tuhan. Sebab upah dosa adalah maut. Di dalam Roma 6 ayat 23b, bertobatlah jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari datang kepada Tuhan, berserah diri, mengaku dosa-dosa kita, dan mau berpaling kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, yang menyuci kuduskan kita, sehingga kita ditahirkan, disembuhkan, diberikan kekuatan baru, pengharapan di dalam Tuhan. Janji Tuhan yang memberikan pengampunan itu, sekalipun dirimu merah seperti kermiji, aku akan menjadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti tali kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari hidup kita karena kasih, belas kasihan kita. Karena kita diampuni dan diberikan Allah kepada kita kesempatan untuk mau bertobat. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur,
dan mau meninggalkan dosa-dosa kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga belenggu beban hidup kita yang ada di dalam diri kita dilepaskan, ditanggalkan, sehingga kita hidup yang berkemenangan, dimerdekakan dengan iman kita, percaya kita, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan lewat iman, kepercayaan kita bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita, memelihara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, siapakah kita untuk menjadi pemenang atas setiap beban dan pergumulan yang kita hadapi? Marilah kita melepaskan segala beban yang merintangi dan juga mengaku dosa-dosa kita yang mengikat kita dengan kuasa dan kasih Tuhan. Hidup di dalam Tuhan menjadikan kita taat dan setia sampai akhir, sampai garis finish yang Tuhan sudah tentukan, supaya kita hidup sebagai pemenang, hidup berkemenangan, memenangkan perlombaan hidup. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau berlari dan meraih mahkota kehidupan, hidup berpengharapan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan, yang Tuhan sudah janjikan supaya kita hidup damai sejahtera Tuhan menaungi kita, melengkupi hidup kita hari demi hari. Tanggalkanlah sebuah beban dan dosa kita agar kita mampu berlari dengan baik di dalam pertandingan iman, di dalam kehidupan ini. Hidup bersaksi menjadi teladan dan menjadi berkat bagi hidup kita, keluarga kita, sahabat kita, saudara-saudara kita seiman, dan masyarakat secara umum, untuk senantiasa kita menunjukkan sikap bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus yang memateraikan firman Tuhan itu tertanam di dalam hati roh kita, sehingga beban sudah ditanggalkan, hidup kita dikuatkan untuk senantiasa hidup berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup kami begitu banyak beban yang kami alami hari demi hari, tetapi firman-Mu menguatkan kami pada saat ini supaya kami melepaskan segala beban dan dosa-dosa yang kami perbuat. Kami mau tinggalkan itu, kami mau bertobat, kami mau berubah di dalam tuntunan ajaran Tuhan. Senantiasa kami berjalan di dalam hidup kami. Berkatilah setiap kami, segala pekerjaan usaha apa saja yang kami kerjakan hari ini berhasil karena Tuhan yang memimpin menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari Sintua, Aris Sinaga.